Selamat pagi, Bu Tamara dan teman-teman. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang dokumentasi dan nilai warisan dokumen. Next. Adapun anggota kelompok 9 adalah sebagai berikut. Ada Adinda Putri Febriana, Hanifah Putri Santi, Nur Afifah Kamila, Nurul Dwi Hapsari, Ratna Ayudianingsih, dan Yasya Asko Zahra. Baik, terima kasih. Selanjutnya sebelum ke materi yang lebih lanjut, akan dibahas lebih dulu apa itu warisan budaya. Jadi warisan budaya merupakan sumber informasi yang membawa pesan masa lalu untuk generasi masa kini dan masa yang akan datang. Warisan budaya antara lain menginformasikan bentuk-bentuk tinggalan budaya yang berupa perangkat-perangkat dan simbol atau lambang. Warisan budaya yang terdokumentasi mencakup objek tekstual seperti buku, manuskrip, arsip, dan lain-lain, dan objek non-tekstual seperti foto, peta, film, dan lain-lain, serta berkas elektronik seperti halaman situs, basis data, dan lain-lainnya. Lanjut. Berikutnya yang pertama mengenai foto di pemukiman Baduy Luar. Foto ini merupakan foto yang saya ambil di tahun 2019 saat saya berada di Baduy Luar. Dalam foto ini juga ada nilai historis pribadi bagi saya, bagaimana saya bisa melihat kehidupan masyarakat Baduy Luar dan Baduy Dalam, bagaimana cara mereka berinteraksi, bagaimana uh, warisan budaya itu tetap ada, dan bagaimana uh, perjuangan untuk ke Baduy Dalam merupakan nilai historis bagi saya pribadi. Namun di sisi lain ada nilai informasi, nilai historis dan nilai moneter tersendiri yang ada di foto ini secara umum. Nilai informasinya yaitu di sini terlihat ada rumah adat Baduy yang disebut Sulah Nyanda. Rumah ini dibangun dengan bahan-bahan alami. Desain rumah Sulah Nyanda mencerminkan filosofi hidup masyarakat Baduy yang sederhana dan harmonis dengan alam. Selanjutnya nilai historis bagi masyarakat Baduy tersendiri, yaitu pada awalnya masyarakat Baduy itu tinggal di sebuah wilayah kawasan Pegunungan Kendeng di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Jawa Barat. Pada zaman dulu, warga kerajaan Pajajaran mengasingkan diri ke wilayah Pegunungan Kendeng di Banten Tengah. Nah, awal mula pengasingan terjadi karena wilayah Banten dikuasai oleh Sunan Gunung Jati yang datang dengan misi menyebarkan ajaran Islam. Putra Sunan Gunung Jati, Maulana Hasanuddin, kemudian mendirikan Kesultanan Banten pada abad ke-16. Pada 1570, Maulana Hasanuddin digantikan oleh putranya, Maulana Yusuf atau Panembahan Yusuf, sebagai raja kedua Kesultanan Banten. Nah, ketika Panembahan Yusuf ini dari Banten mengalahkan kerajaan Pajajaran, tidak seluruh masyarakat bersedia memeluk Islam. Mereka yang menolak kemudian menyingkir ke wilayah Banten Selatan dan keturunannya sekarang disebut sebagai suku Baduy. Sedangkan nilai moneter sendiri yaitu terbukanya Baduy Luar dan Baduy Dalam untuk dikunjungi masyarakat luar menjadikan Baduy sebagai tempat wisata untuk lebih mengenal adat dan budaya mereka, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat Baduy. Next. Baik, untuk selanjutnya ada dokumentasi Koran Kompas edisi perdana. Koran ini merupakan surat kabar yang terbit pada 28 Juli 1965. Lalu ada tinjauan literaturnya pada tahun 2016, arsiparis dari Amerika Serikat bernama Mary Lynn mengatakan bahwa preservasi surat kabar dapat diupayakan dengan tempat penyimpanan yang sejuk dan kering. Begitupun dengan Koran Kompas edisi perdana ini, disimpan dengan ruangan yang sejuk dan kering, sehingga sampai saat ini informasi yang terkandung di dalamnya masih terbaca. Koran juga tidak terpapar dengan sinar matahari sebagai upaya preservasi. Selain itu, Marilyn juga mengatakan bahwa surat kabar harus disimpan tertutup dengan posisi datar. Tidak boleh juga meninggalkan bekas noda sidik jari pada surat kabar. Dalam hal ini, koran Kompas disimpan dalam bingkai dengan posisi datar, sehingga dapat melindungi koran dari kerapuhan dan mencegah tertinggalnya sidik jari pada koran. Untuk nilainya sendiri ada nilai informasi, nilai sejarah, dan nilai moneter. Pertama ada nilai informasi. Koran Kompas edisi perdana ini menggambarkan situasi politik yang berlangsung pada tahun 1965. Pada koran tersebut masih tampak jelas informasi yang terkandung di dalamnya yang mayoritas terkait politik. Hal ini merupakan nilai informasi yang dapat digunakan oleh peneliti, akademisi, sejarawan yang berniat untuk melakukan penelitian terhadap peristiwa yang relevan pada saat itu. Kedua, ada nilai sejarah. Dilansir dari situs resmi Kompas ID,
Kompas berdiri pada tahun 1965. Pada saat itu, Panglima Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani mengusulkan kepada Franseda yang merupakan ketua Partai Katolik agar partainya memiliki sebuah media. Franseda lalu menghubungi dua rekan yang berpengalaman menangani media massa, yaitu PK Ojong dan Jakob Utama, yang merupakan pendiri majalah Intisari pada 2 tahun sebelumnya. Lalu, pada 28 Juni 1965, terbitlah Kompas edisi perdana dengan 20 berita pada halaman 1. Koran Kompas edisi perdana ini terbit 4 halaman dan dicetak sebanyak 4.828 eksemplar dan dijual dengan harga langganan 500 perak per bulan. Dapat juga dikatakan bahwa koran Kompas edisi perdana ini bernilai sejarah dalam aspek media dan jurnalistik. Lalu ketiga ada nilai moneter. Koran Kompas konvensional dan digital dapat dibeli pada aplikasi Kompas ID. Hal ini mengandung nilai moneter karena hasil penjualan tersebut akan menjadi pemasukan bagi harian Kompas. Selain itu, koran Kompas edisi perdana ini dapat dikatakan sebagai aset harian Kompas yang tak ternilai harganya, dikarenakan mengandung nilai sejarah yang tinggi. Next. Selanjutnya ada Candi Prambanan. Eh, Kenapa saya memilih foto ini adalah dengan latar belakang saya itu dari kecil sebenarnya tidak memiliki banyak foto ya. Jadi ini salah satu foto kecil saya yang masih ada sampai sekarang. Jadi di foto ini itu ada saya dan kakak saya sedang berada di Candi Prambanan. Eh, Foto ini diambil pada tahun 2005. Dan nilai informasi dari foto ini adalah Candi Hindu ini merupakan candi terbesar di Asia Tenggara yang terletak di Yogyakarta. Nah, untuk candi ini juga itu memiliki candi besar untuk Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Relief-reliefnya sendiri ini juga menggambarkan cerita dari Ramayana. Lalu untuk nilai sejarahnya ini, Candi Prambanan merupakan situs peninggalan Kerajaan Mataram yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Selain itu, Candi Prambanan juga merupakan situs warisan dunia yang diakui oleh UNESCO pada tahun 1991. Untuk nilai moneternya sendiri, Candi Prambanan ini menjadi destinasi wisata yang memberikan dampak pada perekonomian lokal. Salah satunya adalah dengan terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar Candi Prambanan. Baik, untuk selanjutnya ada foto yang diambil di Kebun Binatang Bandung. Jadi nilai informasi yang didapat dari foto ini adalah foto ini diambil sekitar tahun 2005, yang pada saat itu jerapah yang ada di Kebun Binatang Bandung ini ada sekitar 2 ekor. Lalu dikutip dari koran Tempo pada tahun 2023 terdapat setidaknya ada 800 jenis satwa yang termasuk dalam satwa mamalia, aves, reptil, dan juga ikan. Nah, seperti yang dapat terlihat pada foto juga, pengunjung ini dapat berinteraksi secara langsung dengan beberapa hewan tertentu, seperti contohnya memberi makan kepada hewan burung, jerapah, dan juga rusa. Akan tetapi, pengunjung tetap harus mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku seperti pemberian jenis-jenis pakan yang berbeda tergantung jenis hewannya, kemudian juga menjaga jarak batas aman dengan hewan-hewan tersebut. Kemudian nilai sejarah yang dapat diambil dari foto tersebut yaitu foto ini jadi Kebun Binatang Bandung ini didirikan oleh Bandung Zoology Park atau BZP pada tahun 1930 yang kemudian baru diresmikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda di tanggal 12 April 1933. Nah, sebetulnya jerapah ini kan merupakan satwa endemik Afrika ya, sehingga pada tahun 2020 satwa jerapah ini baru kembali didatangkan yaitu bernama Camel dan Tania. Sebelumnya saya telah melihat beberapa artikel yang mana pada tahun 2010 atau 2011 dikutip dari koran Detik ditemukan kasus di mana ada hewan jerapah yang mati. Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata hewan tersebut terdapat sekitar 1 kilogram plastik yang ada di dalam perutnya dan hal tersebut menjadi salah satu yang diduga menjadi penyebab kematian dari hewan tersebut. Tetapi saya juga tidak bisa memastikan apakah jerapah yang mati tersebut merupakan jerapah yang sama dengan yang ada di foto. Kemudian nilai moneter yang dapat diambil dari foto ini adalah hewan jerapah ini yang ada di tahun 2020 tersebut merupakan salah satu hewan yang dipinjam dari Taman Safari Bogor, sehingga pada tahun 2022 masa peminjamannya ini telah habis, sehingga harus dikembalikan lagi ke Taman Safari Bogor. Maka di tahun 2024, sejauh berita yang saya temukan, sudah tidak ada lagi satwa jerapah di Kebun Binatang Bandung. Akan tetapi
Pada saat itu, jerapah ini menjadi salah satu hewan yang menarik minat banyak pengunjung untuk berkunjung ke Kebun Binatang Bandung sehingga meningkatkan pemasukan dari Kebun Binatang Bandung itu sendiri. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada asal-usul nama jalan, yaitu Jalan Haji Sairin, yang merupakan tempat tinggal saya. Berdasarkan penelitian UNESCO, Konvensi Warisan Budaya sendiri telah menggolongkan warisan menjadi warisan budaya dan warisan alam. Warisan budaya ini terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu warisan benda dan warisan tak benda. Di mana di sini saya akan memaparkan salah satu warisan budaya tak benda yang termasuk ke dalam personalities dan history. Bisa kita lihat di sini ada dua foto, di mana foto di atas ini merupakan rumah keluarga besar Haji Sairin sekitar tahun 1990. Kemudian foto di bawahnya ini merupakan perubahan menjadi Jalan Haji Sairin yang diambil tahun 2009. Foto ini terkait dengan aspek kebudayaan dalam toponimi yang merupakan penamaan berkaitan dengan kearifan lokal dan kepercayaan masyarakat setempat. Hal ini tidak lepas dari penamaan jalan yang terkait dengan aspek kebudayaan atau mitos, cerita rakyat, legenda, dan religi yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya, toponimi ini dapat dijadikan menjadi media pelestari budaya lokal. Melalui sebuah nama, cerita asal-usul suatu daerah dapat dijadikan warisan budaya yang patut untuk dilestarikan. Dari foto ini sendiri terdapat 3 nilai. Yang pertama itu ada nilai informasi. Foto bagian atas ini merupakan bagian depan rumah keluarga besar almarhum Haji Sairin yang merupakan buyut saya, yang ditempati oleh 11 orang anggota keluarga, yang mana diambil tahun 1990. Pada awalnya rumah ini diapit di daerah antara komplek perumahan dengan Pasar Kaget. Beberapa tahun setelah itu, rumah keluarga besar almarhum Haji Sairin direnovasi dan menjadi beberapa petak rumah sebagai warisan untuk 9 anak dari keluarga ini. Sejak itu disusul penambahan jumlah hunian rumah warga lain di sekitar daerah tersebut. Rumah yang dibangun pun cenderung sederhana. Oleh karena itu, untuk membedakan kawasan komplek perumahan dan kawasan Pasar Kaget, dibuatlah nama jalan yang diambil dari almarhum Haji Sairin sebagai sesepuh dan warga Betawi asli kawasan historis. Penamaan asal-usul Jalan Haji Sairin ini sendiri memiliki makna yang berhubungan dengan pimpinan, harapan masyarakat setempat, kebiasaan penduduk, letak, keadaan, lingkungan hidup yang dikeramatkan, dan sejarah yang ada di desa setempat. Selain itu, melalui kajian asal-usul nama dan diperoleh gambaran utuh terkait asal-usul nama, pendekatan sejarah dan arkeologi yang dapat membuka kekayaan sejarah kehidupan masyarakatnya, terutama warisan budaya yang berkaitan dengan konteks historis. Di sini nilai sejarahnya sendiri dalam lingkup keluarga dan masyarakat sekitar Jalan Haji Sairin. Sekitar tahun 1900-an, sebuah rumah milik keluarga besar Jalan almarhum Haji Sairin ini dibangun dekat daerah perbatasan antara jalan raya dan pasar. Dahulu kawasan tersebut merupakan kebun dan tanah lapang. Belum banyak warga yang membangun hunian di sana. Setelah melalui beberapa perubahan, mulai dari peningkatan jumlah populasi, di mana banyak pendatang dari luar Jakarta merantau, kemudian dibarengi dengan pembangunan sarana pendidikan seperti TK Risanti 1 dan TK Risanti 2, hingga hunian tempat tinggal. Semakin bertambahnya jumlah hunian di kawasan ini membuat banyak orang menanyakan nama jalan dari kawasan tersebut. Apalagi daerah tersebut cukup strategis mengingat berdekatan dengan beberapa sarana publik seperti taman, sekolah, jalan raya besar, dan pasar. Namun, rumah yang dibangun memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan daerah komplek, sehingga dibuatlah nama jalan yang berbeda. Jalan Haji Sairin kemudian dipilih sebagai nama baru jalan tersebut yang diambil dari almarhum Haji Sairin sebagai sesepuh dan warga Betawi asli kawasan tersebut.
Dari sini bisa dilihat bahwa warisan budaya memberikan identitas, makna hidup, dan asal-usul manusia. Bangunan, monumen, dan situs warisan dengan cepat menjadi sarana penting untuk mengekspresikan identitas dan makna bagi masyarakat, wilayah, bangsa, dan umat manusia secara keseluruhan. Untuk nilai terakhir yaitu nilai moneter. Dikarenakan model dan gaya bangunan yang cenderung sederhana, maka rumah di kawasan Jalan Haji Sairin ini relatif lebih murah dibandingkan dengan daerah komplek DPR. Kawasan yang cukup strategis juga membuat rumah di kawasan ini sering menjadi incaran masyarakat menengah. Pada poin ini terlihat bahwa warisan budaya sendiri dapat mempengaruhi sektor ekonomi secara tidak langsung, di mana pelestarian warisan ini menghasilkan informasi berharga sebagai dasar perencanaan, pengembangan, dan legislasi konservasi sarana lain sebagai penunjang kehidupan masyarakat. Next slide. Selanjutnya yaitu dokumentasi lafal Sumpah Dokter Indonesia. Jadi dokumentasi lafal Sumpah Dokter ini memiliki tiga nilai, yaitu yang pertama nilai informasi. Nilai informasi dari Sumpah Dokter terletak pada komitmen yang disampaikan secara eksplisit oleh dokter untuk selalu mematuhi standar etika dan tanggung jawab profesional dalam menjalankan tugas mereka. Yang kedua yaitu nilai historis. Nilai historis dari Sumpah Dokter di Indonesia berakar pada warisan tradisi medis yang panjang, dimulai dari Sumpah Hippocrates. Sumpah ini menjadikan landasan moral bagi profesi dokter di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Melalui sumpah ini, setiap dokter berjanji untuk menjalankan tugas mereka dengan etika dan komitmen tinggi untuk melayani masyarakat. Dan yang terakhir yaitu nilai moneter. Nilai moneter ini terletak pada peran seorang dokter dalam menjamin kualitas layanan medis dan kepercayaan masyarakat yang berdampak pada sektor ekonomi kesehatan. Dengan kata lain, dokter itu akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui perannya dalam menjaga kesehatan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nasional. Next slide. Baik, untuk selanjutnya ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam reservasi arsip foto, terutama untuk arsip foto dalam bentuk fisik atau tercetak, di mana di sini yang pertama ada usaha preventif atau usaha-usaha yang dapat dilakukan sebelum foto tersebut mengalami kerusakan. Yang pertama jadi untuk melihat dari keadaan suhu dan juga kelembapannya. Untuk penyimpanan jangka pendek, suhu yang dianjurkan yaitu sekitar kurang dari 21 derajat Celcius atau maksimal itu di angka 24 derajat Celcius. Untuk kelembapannya sendiri setidaknya kurang dari 60%. Untuk penyimpanan foto untuk dalam jangka permanen yaitu suhunya setidaknya kurang dari 21 derajat Celcius, sedangkan untuk kelembapannya yaitu ada di angka 15-50%, tergantung dari jenis produknya. Untuk faktor-faktor yang perlu diperhatikan selain suhu dan kelembapan yaitu ada cahaya dan juga debu. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu metode kuratif atau perbaikan perawatan kerusakan. Yang pertama yaitu ada fumigasi, yaitu pengasapan untuk mematikan mikroorganisme. Yang kedua yaitu enkapsulasi, yaitu menempatkan foto antara dua lembar milar direkatkan dengan strip double tape. Yang ketiga yaitu restorasi, yaitu pemulihan kondisi fisik foto yang memudar atau bernoda. Yang keempat yaitu duplikasi, menyalin gambar dari foto negatif atau cetakan yang dapat melalui pencetakan ulang atau pemindahan. Yang kelima yaitu digitalisasi, yaitu memindahkan foto kertas menjadi format digital yang dapat disimpan di media seperti CD, DVD, dan hard disk. Dan yang keenam yaitu publikasi online, arsip digital diunggah ke website, dan metode ini disarankan ukuran file kecil untuk mencegah penyalahgunaan. Dan yang terakhir yaitu penyimpanan dalam multimedia, yaitu untuk negatif foto diperlukan dehumidifier atau silika gel dalam kelembapan 60% dan harus dijauhkan dari sinar matahari langsung. Berikut ada beberapa langkah preservasi arsip foto digital yang dapat diterapkan terutama terkait dengan objek non-tekstual seperti foto. Yang pertama itu ada identifikasi penyimpanan, di mana foto perlu diidentifikasi dan disimpan di berbagai media
di mana sebagian besar orang menyimpan foto itu di komputer atau laptop, tetapi menyimpannya secara online, misalnya di cloud seperti Google Drive. Ini juga sangat disarankan untuk mengurangi risiko kehilangan data. Langkah kedua itu ada pemilihan foto penting, di mana tidak semua foto ini perlu disimpan. Memilih foto yang paling penting dan berkualitas terbaik akan membantu dalam pengelolaan jangka panjang. Dengan mengurangi jumlah foto yang disimpan, proses penyimpanan dan pencarian akan lebih efisien. Lalu yang ketiga ada pengelompokan dan pemberian nama. Melakukan pengorganisasian foto sangat penting guna memudahkan pencarian. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membuat folder berdasarkan tahun, lokasi, atau kegiatan. Selain itu, juga dapat dilakukan pemberian nama atau deskripsi pada file foto untuk membantu proses temu kembali. Lalu yang terakhir ada membuat salinan atau backup. Foto digital ini kan rentan rusak akibat virus atau media penyimpanan yang usang ya. Oleh karena itu, perlu untuk membuat salinan di media lain, baik online maupun offline, untuk menjaga foto tetap aman. Selain itu juga diperlukan juga melakukan pemeriksaan dan pembaruan media penyimpanan secara berkala guna mengantisipasi kerusakan media foto. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan dalam pembuatan PowerPoint ini. Sekian dari kami. Terima kasih.